Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita sudah 51 hari memasuki tahun 2022. Apakah komitmen, janji-janji kita kepada Tuhan masih terjaga baik? Bahwa di tahun 2022 ini mau berubah menjadi lebih baik. Semoga. Amin. Saya berharap keadaan kita saat ini semua baik dan sehat selalu dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, bersyukur atas berkat-Mu pada kami yang kami terima hingga saat ini. Kami masih diberi kesempatan untuk menikmati hari yang baru dengan keadaan baik, walaupun kami masih belum bisa saling tatap muka, tapi kami sangat yakin Tuhan ada di tengah-tengah kami, memimpin renungan kami dari awal sampai akhir. Dan kami yakin walaupun tempat kami berbeda-beda, Tuhan menyatukan hati kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengar firman-Mu, tapi kami mampu melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi ini Senin 21 Februari 2022 bersama Ibu Ririn. Firman Tuhan diambil dari Keluaran 4 ayat 11. Keluaran 4 ayat 11. Siapa yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Renungan pagi ini diberi judul Tuhan yang mencipta. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan peta Allah, supaya manusia dapat menguasai dan memelihara bumi dan segala isinya. Dia memperlengkapi manusia dengan jutaan kemampuan yang berbeda satu dari yang lain. Banyak hal yang patut kita syukuri dalam hidup ini karena karunia-Nya yang tak terhitung itu. Mungkin di antara kita dulu pemalu, sekarang tidak. Dulu tidak berani berbicara di depan orang banyak, sekarang berani. Dulu sering marah-marah kalau tidak sesuai dengan apa yang kita mau, tapi sekarang sama sekali tidak seperti itu. Dan masih banyak lagi sifat-sifat yang kurang baik, tetapi kini berangsur-angsur mulai berubah. Karena punya komitmen di tahun 2022 ini, bukan begitu? Mari kita terus menjadi diri kita sesuai dengan yang Tuhan mau. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Musa yang dipilih, dipanggil, dan diutus Tuhan untuk berbicara kepada Firaun dan bangsa Israel, ia merasa tak berdaya. Bisa kita lihat di ayat 10. Ia tahu dirinya tak pandai bicara, berat mulut dan berat lidah. Dengan tegas Tuhan berkata bahwa Dialah Allah yang menjadikan lidah dan segala sesuatunya. Musa tetap tidak berani maju. Tuhan pun memilih Harun, abang Musa, supaya menjadi juru bicara Musa. Ayat ke-14. Engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu pada mulutnya, kata Tuhan. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya. Ayat ke-15. Tak ada seorang pun yang sempurna di muka bumi ini. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun Tuhan dapat menyelesaikan rencananya melalui ketidaksempurnaan kita. Seharusnya Musa tidak perlu merasa minder dan tak berdaya. Tuhan pasti akan memperlengkapinya agar mampu menggenapi rencananya tersebut. Dia yang telah menciptakan segala sesuatu pasti akan memperlengkapi kita juga ketika kita mau mempersembahkan diri kita untuk dipakai Tuhan.
Sekali lagi, mari kita terus belajar menghargai apa yang ada pada setiap kita dan tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Karena kita diciptakan Tuhan seturut dengan gambarnya. Bersyukurlah. Semua hanya anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Amin. Mari kita tutup renungan pagi ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sebagian dari firman-Mu yang sudah kami dengarkan pagi ini. Mampukan kami terus percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Karena kami lemah dan kami sering merasa tidak mampu dalam banyak hal. Tetapi melalui firman-Mu kali ini menguatkan kami bahwa Allah kami sembah Yesus Kristus adalah Allah yang perkasa, Allah yang hebat, dan Allah yang dahsyat dan sanggup mengubah persoalan dan pergumulan digantikan dengan sukacita dan kelegaan. Juga untuk keadaan bangsa kami saat ini, kami percaya Tuhan akan membuat semuanya kembali normal sesuai dengan waktu Tuhan, dan mampukan kami untuk setia dan taat dengan aturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kami. Untuk orang tua kami, beri kesehatan, umur panjang, dan setiap pekerjaan yang dilakukan kami percaya Tuhan buat berhasil. Pun untuk Bapak Ibu guru kami, kiranya Tuhan juga tambahkan hikmat dan marifat agar mereka terus dapat berinovasi dalam menyampaikan pembelajaran, dan mampukan kami untuk terus dapat mengikuti pembelajaran yang diberikan dengan tidak bosan-bosan dan dengan penuh sukacita. Beri kesehatan pada kami Tuhan di dalam masa pandemi COVID dengan prokes, sehingga kami ikut ambil bagian dalam memutus mata rantai penyebarannya. Demikianlah seru dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.